Cultivation Chat Group Chapter 3. Matahari tergantung tepat di atas langit, menunjukkan waktu sudah menjelang siang hari. Karena tahu Song Suhang belum sepenuhnya pulih dari pileknya, rekan-rekan sekamarnya sudah mengurus izin sakit 1 hari lagi untuknya agar ia bisa beristirahat dengan baik. Mengapa aku merasa penyakitku semakin parah? Apa karena aku jarang berolahraga belakangan ini, sehingga kondisi tubuhku memburuk? Song Suhang bertanya-tanya dalam hati. Di sampingnya terdapat semangkuk bubur hangat yang masih mengepul. Rekan-rekan sekamarnya membawakannya ini saat makan siang tadi. Benar-benar teman yang baik. Song Suhang tanpa ragu menempatkan mereka di zona pertemanan. Setelah tidur selama waktu yang tidak diketahuinya, perutnya terasa sangat lapar. Ia lalu menyantap bubur hangat itu sebelum menyalakan komputernya lagi. Ketika membuka aplikasi obrolan seperti biasa, ia melihat titik merah yang menunjukkan jumlah pesan terbaru di Nine Provinces 1 Group. Dengan penasaran, Song Suhang mengulurkan tangannya untuk membuka tab Nine Provinces 1 Group, ingin melihat apa yang telah dibicarakan para penggemar Xianxia Chunipyu sepanjang malam. Log chat dari pagi hari muncul di depan matanya. Pertanyaan North River Sluice Practitioner tentang anggota baru, kelakuan Mad Saber Triwafes yang mencari masalah, senior menarik dari Spiritual Butterfly Island. Ada juga Yellow Mountain True Monarch yang mengaku telah meramal bahwa mereka dipertemukan oleh takdir hanya dengan menggunakan teknik ramalan sekali. Sambil melihat log chat, bayangan tentang beberapa orang ini mulai memenuhi pikiran Suhang. Jadi ternyata karena mereka salah menambahkan orang. Seperti yang kukatakan, aku bahkan tidak mengenal Yellow Mountain True Monarch ini. Berdasarkan log chat, sepertinya bukan sembarang orang bisa bebas bergabung dengan grup ini. Diperlukan rekomendasi anggota untuk masuk. Terlebih lagi, usia sekelompok penggemar Xianxia ini sepertinya tidak ada yang muda. Bahkan ada yang sudah mempunyai anak perempuan. Ditambah lagi, dari nada bicaranya, sepertinya anak perempuannya sudah tidak muda lagi. Kalau dihitung-hitung, mungkin dia sudah berusia 40-50 tahun. Sudah sepuh tapi masih terjebak dalam fase cuni. Pasti anak perempuannya sangat menderita. Membaca sekilas log chat, Song Suhang mempertahankan mode mengintainya, tanpa syarat tetap diam. Melihat anggota grup bertingkah konyol adalah hal yang sangat menarik, tapi jika ikut bergabung, lalu akan disebut apa? Lagi pula dia tidak bertingkah konyol. Karena itu, rencananya hanya mengintai, membaca log chat dan mendapatkan beberapa tawa setiap hari. Jika suatu hari nanti dia merasa grup chat ini sudah membosankan, dia akan keluar dari Nine Provinces 1 Group. Begitulah cara pikirnya selama ini. Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu. Tanggal 1 Juni, Sabtu, Hari Anak-anak. Rekan-rekan sekamar Suhang adalah siswa yang menginap di asrama dari Senin hingga Jumat, lalu pulang ke rumah masing-masing setiap akhir pekan. Karena itulah, ketika akhir pekan tiba, hanya tersisa dia seorang diri yang kesepian di asrama. Song Suhang sudah pulih dari pileknya, tapi masih menderita hidung tersumbat dan batuk. Batuk-batuk karena pilek ini lebih merepotkan untuk disembuhkan. Jika tidak dirawat dengan baik, batuk ini bisa bertahan beberapa bulan. Saat beristirahat pada hari Sabtu, Suhang tidur sampai jam 8 pagi sebelum bangun. Lalu, ia pergi ke kantin dan makan makanan yang berasa ringan. Karena tidak ada yang dilakukan, ia kembali ke asrama. Setelah membuka komputernya, ia sudah terbiasa mengunjungi log chat Nine Provinces 1 Group. Ini sekarang menjadi cara utamanya untuk menghabiskan waktu. Tanpa disadari, ia telah bergabung dengan grup ini selama 10 hari. Saat mengintai selama 10 hari terakhir, ia melihat bahwa mayoritas orang di grup tersebut mengobrol tentang realem rahasia mana yang akan dimasuki, dan berapa banyak hadiah yang akan mereka dapatkan. Selain itu, ada juga pembicaraan tentang di mana hantu dan iblis jahat muncul, dan apakah akan menjinakkan atau memenggal mereka. Mereka berbicara seolah-olah semua ini nyata. Song Suhang berpikir, jika ia mengambil isi log chat ini, mengolahnya sedikit, lalu mempostingnya online sebagai novel Xianxia, ia bisa mendapatkan cukup banyak uang dari royalti. Dalam 10 hari terakhir ini, Song Suhang mengenal cukup banyak orang dari grup tersebut. Misalnya, pemimpin grup yang jarang terlihat, Yellow Mountain True Monarch. Selanjutnya, dua moderator yang tidak pernah muncul sejak ia bergabung dengan grup ini, Daluo Sex Raimund True Monarch dan Seven Paths Respected Sage. Yang sering online termasuk, reporter intelijen, North River Sluice Practitioner, Mad Saber Triwafes yang mencari masalah, Suklen Sahki yang ingin bertarung dengan atau tanpa berbicara, dan Medicine Master yang kata-katanya sulit didapat seperti emas. Selain itu, ada juga Roaming Cloud Mong Tong Xuan yang terus-menerus mengintai dan hanya memposting emotikon bahkan ketika muncul dalam chat. Konon, biksu tinggi ini telah berlatih meditasi diam. Ia tidak hanya tidak bisa berbicara tetapi juga tidak bisa mengetik. Paling-paling, ia bisa mengirim emotikon. Akhirnya, di antara grup yang agak cuni ini, ada Spirit Butterfly Island Soft Feather yang berbicara normal. Nomornya hanya berbeda 1 digit dengan Song Suhang. Hanya dengan menumpang keberuntungannya lah Suhang mendapat kesempatan untuk masuk ke grup Nine Provinces 1 ini. Laporan-laporan ini diperolehnya ketika North River Sluice Practitioner dengan antusias memperkenalkan anggota grup kepada Spiritual Butterfly Island Soft Feather. Hari ini, saat membuka chat Nine Provinces 1, hal pertama yang dilihatnya adalah pesan dari Medicine Master. Medicine Master, yang kata-katanya sulit didapat seperti emas, mengirim, meningkatkan formula pil dasar. Termasuk tanda baca, ini adalah kalimat 6 kata.
Sejak bergabung dengan grup, Song Suhang belum pernah melihat Medicine Master memposting pesan yang panjang seperti ini. Jadi ia terus membaca. Berita Medicine Master diposting pada pagi hari. Resep pil sederhana untuk body tempering liquid, ginseng 3 liang, goji berries 4 liang 3 kian, morning dew mysterious grass, rising sunstone 3 liang, my dance fragrance 1 liang 3 kian. Fresh overload brand 1 liang, 9 yang scarlet flame bambo iris tipis 4 liang. Memuat 45 jenis bahan obat secara berurutan, di antaranya, ada bahan yang terlihat familiar seperti ginseng dan goji berries, tetapi ada juga rising sunstone yang jarang terdengar dan bahan-bahan yang belum pernah didengar sebelumnya, morning dew mysterious grass, fresh overload branches, 9 yang scarlet flame bambo dan sejenisnya. Ikuti proporsi resep dan masukkan satu persatu ke dalam pil furnace, didihkan selama 5 menit, masukkan ramuan berikutnya, lalu didihkan selama 5 menit, masukkan ramuan berikutnya dan ulangi. Perhatikan suhu apinya. Dengan menggunakan proses ini, cairan obat akan berubah menjadi pasta. Body tempering liquid yang berhasil diselesaikan harus berwarna hitam, transparan, dan berbau kuat. Mudah dimengerti. Dari 40 lebih bahan, ada banyak yang tidak dikenali Song Suhang. Penasaran, ia hanya mencari tahu tentang mereka. Dalam formula pil, ada 30 bahan dari obat Cina umum, semua untuk meningkatkan qi, darah dan sejenisnya. Masih ada 15 bahan seperti Morning Dew Mysterious Grass, Fresh Overload Brand, dan Scarlet Flame Bambo yang belum pernah didengarnya. Mungkinkah Medicine Master dari grup ini mengada-ada? Orang-orang ini terlalu tenggelam dalam hayalan ini, mereka bahkan membuat-buat formula obat. Mungkinkah seseorang benar-benar akan mengikuti formula ini dan mengonsumsi pasta obat itu? Song Suhang bertanya-tanya. Dia agak cemas, karena nasi bisa dimakan dengan cara apapun yang kamu suka, tapi obat tidak bisa dikonsumsi secara acak. Bukankah mengonsumsi obat secara sembarangan akan menyebabkan kematian? Bagaimana kalau menasihati kelompok Chunipiu ini untuk tidak melakukannya? Bagaimanapun juga, Song Suhang sudah berada di chat ini selama 10 hari. Jika seseorang di grup ini kebetulan mati karena sembarangan makan obat, dia juga akan merasa sedikit bersalah. Melanjutkan, saat memeriksa chat, dia menyadari bahwa beberapa orang sudah mengikuti instruksinya. Ternyata yang paling normal dalam chat, Spiritual Butterfly Island Soft Feather, yang merespons sekitar jam 2 pagi. Spiritual Butterfly Island Soft Feather, dibandingkan dengan formula lama, yang ini kekurangan banyak bahan obat langka. Prosesnya juga disederhanakan banyak. Medicine Master, berapa suhu apinya? Aku baru saja mencoba, tapi hasilnya gagal di tengah jalan. Juga, berapa banyak efektivitas obat yang berkurang dibandingkan dengan aslinya? Efek 2:1, kata Medicine Master. Efektivitas obat hanya setengah dari sebelumnya, lagi pula banyak ramuan berharga yang dikurangi. Tapi dengan bahan obat yang berorientasi massa normal seperti itu, untuk masih bisa membentuk body tempering liquid, itu akan dianggap untung bahkan demikian. Suhu dan waktu spesifik harus dipahami sendiri, tidak bisa dijelaskan. Medicine Master sekali lagi mengirimkan kata-kata panjang yang jarang, hanya ketika datang ke pertanyaan tentang pembuatan pil dia akan mengatupkan gigi dan memasukkan beberapa kata lagi. Juga, jika seni kontrol apimu tidak cukup baik, saya sarankan kamu memanfaatkan harta untuk kontrol api. Terima kasih senior, saya akan mencoba lagi. Spiritual Butterfly Island Soft Feather mengirimkan emotikon tersenyum, lalu kembali mengintai. Pesan terakhir Spiritual Butterfly Island Soft Feather adalah pada pukul 2:30 pagi, jika dia pergi untuk membuat pil setelah itu, dilihat dari waktunya dia seharusnya sudah membuat beberapa furnace pil kan. Itu bisa membunuhkan. Dari awal, sekelompok Chunipiu ini sudah sangat konyol, jika mereka meminum obat yang salah juga, bukankah mereka akan menjadi super konyol? Awalnya, mereka mungkin bisa diselamatkan, tapi sekarang jika mereka meminum obat itu maka benar-benar tidak ada harapan untuk diselamatkan. Hati nuraninya akhirnya mengambil alih, dan dia tidak bisa tidak memasukkan ke jendela chat, obat tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan. Tepat saat dia akan menekan tombol enter, dan mengirim kalimat pertamanya di grup ini. Jendela chat bergetar. Emotikon senyum besar muncul dari avatar grup chat. Itu adalah moderator yang belum muncul sejak Song Suhang memasuki grup chat Seven Paths Respected Sage. Resep ini bagus, aku baru saja mencoba membuatnya secara bersamaan dalam 7 furnace, dan semuanya berhasil dengan mudah. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Aku sudah mencoba beberapa dan efektivitas obatnya sedikit lebih dari setengah versi lama body tempering liquid. Tapi biaya pembuatan resep ini hanya 1/10 dari resep lama. Body tempering liquid mungkin adalah pil level terendah, tapi pada hari ini, ki spiritual di alam ini semakin menipis. Bagi kami yang kesulitan mendapatkan obat-obatan dan ramuan langka, ini benar-benar hal yang baik. Medicine Master, teruslah bekerja keras. Jika kamu bisa meningkatkan resep pil level 3 ke atas, maka kontribusi dan usahamu benar-benar akan sangat berharga. Untuk menambahkan, yang paling penting adalah, kesulitan pembuatan telah sangat berkurang, ini bahkan bisa diteruskan ke siswa obat untuk dibuat. Seven Paths Respected Sage adalah senior terkenal di grup, dan dalam hal kekuatan dia bahkan satu level lebih tinggi dari Yellow Mountains True Monarch. Dia juga memiliki prestasi tinggi dalam hal pembuatan pil. Di grup ini, dia bisa dibilang adalah otoritas dalam hal pembuatan pil. Pujiannya secara alami membuat junior seperti Medicine Master merasa sangat tersentuh. Terima kasih senior, saya akan bekerja keras. Medicine Master dengan bersemangat memasukkan banyak kata-kata ini dalam satu kalimat, apalagi dengan kecepatan tinggi.
Mulut Song Suhang mulai berkedut, benarkah ada orang yang sudah membuat dan meminum body tempering liquid itu?